Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden jendela, menciptakan bayangan lembut di lantai ruang tamu. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi punggung suamiku, Mas Reza, yang sibuk memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Gerak-geriknya begitu cekatan, seolah dia tak ingin membuang waktu. Jujur saja, aku sedikit berat melepasnya pergi kali ini. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, meski aku tak tahu pasti apa itu. "Udah lengkap semua, Mas. Jangan sampai ada yang ketinggalan," tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Reza menutup bagasi dan menepuknya pelan. "Udah kok, aku udah cek berkali-kali," jawabnya sambil tersenyum. Aku mencoba membalas senyumnya meski ada sesuatu yang terasa menekan dadaku. "Aku bakal kangen sama kamu, Mas," ucapku lirih. Ia menoleh, menatapku dengan sorot mata yang selalu menenangkan, lalu mengusap kepalaku lembut. "Aku juga, sayang. 10 hari aja kok. Nanti aku pulang bawa banyak cerita. 10 hari bukan waktu yang lama. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Biasanya aku selalu mendukung pekerjaannya tanpa ragu, tapi kali ini ada rasa enggan yang tak bisa kujelaskan." Aku mengamati wajahnya, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi dalam tatapan teduhnya. Tapi Mas Reza tetap seperti biasa, dengan senyum hangatnya yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Aku menarik napas pelan, mencoba menyingkirkan kecemasan yang tidak beralasan ini. "Mas juga jaga kesehatan, ya?" akhirnya aku berkata. Reza mengangguk. "Kamu juga jangan terlalu capek ngurus rumah. Kalau butuh bantuan, bilang aja ke Narti atau Mbok Siti." Aku menoleh ke dalam rumah, melihat sekilas ke dapur, di mana Mbok Siti sedang sibuk memotong sayur. Tapi aku tidak melihat Narti. "Narti mana ya? Kok enggak kelihatan?" tanyaku spontan. Mas Reza tampak sedikit kaget sebelum akhirnya menjawab, "Kayaknya lagi di kamarnya deh." Aku mengangguk pelan, tapi tak sempat memikirkan lebih jauh karena Reza sudah menarikku ke dalam pelukannya. Dekapan itu hangat, seperti biasanya. Aku menutup mata sejenak, menikmati kebersamaan ini sebelum akhirnya harus merelakan dia pergi. Setelah beberapa detik, Mas Reza melepaskanku perlahan. "Udah, jangan sedih gitu. Aku kan cuma sebentar," katanya sambil tersenyum. Aku berusaha tersenyum, meski hatiku masih terasa berat. Saat ia membuka pintu mobil dan bersiap masuk, tiba-tiba ia menoleh lagi. "Oh iya, kalau ada apa-apa, telepon aku aja, ya." Aku mengangguk. "Cepat." "Pasti, Mas." Ia tersenyum sekali lagi, lalu akhirnya masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Aku berdiri di tepi teras, menatap mobil yang perlahan menjauh dari halaman rumah. Dan saat itulah, perasaan aneh itu semakin kuat. Aku masih berdiri di tempatku, bahkan setelah mobil Mas Reza menghilang di ujung jalan. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma embun yang segar. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu terbiasa dengan keberadaan Mas Reza di rumah. Sudah hampir 3 tahun kami menikah, dan aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Perlahan, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Ruang tamu masih terasa hangat dengan sisa-sisa kehadiran Mas Reza tadi. Di meja, ada cangkir kopinya yang belum sempat kubereskan. Aku meraih cangkir itu, menatapnya lama, dan pikiranku melayang ke masa-masa awal pernikahan kami. Aku bahagia. Bahkan kebiasaannya yang selalu membelikanku oleh-oleh setiap kali ia pergi dinas menjadi bukti kecil betapa ia peduli padaku. Jadi kenapa kali ini aku merasa berbeda? Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran negatif yang mulai merayap di benakku. "Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh," gumamku pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang belum bisa aku abaikan. Sepanjang hari, aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Tapi entah kenapa, setiap sudut rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Saat sore menjelang, aku memutuskan untuk
menghubungi Mas Reza. Aku ingin memastikan dia sudah sampai dengan selamat. Aku yang sudah tidak sabar langsung menekan panggilan, lalu menunggu. 2 kali dering, 3 kali, 5 kali, tidak diangkat. Aku mengernyit. Biasanya, Mas Reza selalu mengangkat teleponku, atau setidaknya membalas dalam waktu singkat. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin dia masih dalam perjalanan atau sedang sibuk. Tapi 1 jam kemudian, belum juga ada kabar darinya. Hatiku mulai gelisah. Aku mengirim pesan. Mas, udah sampai belum? Kabari aku ya. Pesanku hanya centang 1. Aku mulai tidak tenang. Aku mencoba menelepon lagi, tapi tetap tak diangkat. Kenapa? Biasanya dia nggak pernah begini. Malam tiba, aku duduk di ruang tengah, memandangi layar ponsel yang tetap sepi, tanpa kabar. Aku menggigit bibir, mencoba berpikir positif. Mungkin Mas Reza benar-benar sibuk. Mungkin dia tertidur di perjalanan. Mungkin dia lupa mengisi baterai ponselnya. Tapi kenapa ada rasa cemas yang tak bisa kuhindari? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyalakan televisi, tapi tidak ada satupun acara yang benar-benar bisa menarik perhatianku. Mataku melirik ke arah dapur. Aku teringat Narti, asisten rumah tangga yang sudah hampir setahun bekerja di rumah kami. Biasanya, dia suka duduk di dapur sambil ngobrol santai denganku. Tapi sejak tadi pagi, aku belum melihatnya sama sekali. Aku bangkit dari sofa, melangkah menuju dapur. Embok Siti masih sibuk mencuci piring, tapi Narti tidak ada di sana. Embok, Narti mana ya? Tanyaku berusaha terdengar biasa saja. Embok Siti menoleh sekilas lalu melanjutkan pekerjaannya. Tadi dia bilang mau ke kamar sebentar, Mbak. Aku mengangguk pelan. Aku berjalan ke lorong rumah, menuju kamar kecil di belakang yang biasa dipakai Narti. Aku mengetuk pintunya pelan. Narti, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk sekali lagi, sedikit lebih keras. Narti, kamu di dalam? Tetap sunyi. Aku mulai merasa aneh. Namun, sebelum aku sempat membukanya, suara notifikasi dari ponselku membuatku tersentak. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel. Angka di pojok atas menunjukkan pukul 21.45. Sudah hampir 3 jam sejak terakhir kali aku mengirim pesan ke Mas Reza, tapi tetap tak ada balasan. Sejak hari pertama, komunikasi kami masih berjalan baik. Saat video call pertama, aku melihat ruangan hotel tempatnya menginap. Ruangan itu luas, dengan pencahayaan redup khas hotel berbintang. Di belakangnya, jendela besar terbuka, memperlihatkan pemandangan kota yang dipenuhi cahaya lampu. Kamu, lihat ini, view dari kamar aku, katanya saat itu. Aku tersenyum, merasa sedikit lega. Bagus, Mas. Jangan lupa istirahat ya. Dia mengangguk. Iya, udah. Makasih. Obrolan kami mengalir seperti biasa. Hari kedua pun begitu. Aku menanyakan apakah dia sudah makan, bagaimana kegiatannya di sana, dan seperti biasa, ia selalu menjawab dengan penuh perhatian. Tapi di hari ketiga, semuanya mulai terasa berbeda. Pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Aku mencoba meneleponnya, tapi nada sambung terus berjalan tanpa ada jawaban. Hatiku mulai tak tenang. Aku mencoba video call, tapi langsung ditolak. Dada ini mulai sesak. Ada sesuatu yang aneh, aku mengetik pesan lagi. Mas, sibuk banget ya. Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Biasanya Mas Reza tidak seperti ini. Dia selalu memberi kabar meski sedang sibuk. Bahkan saat rapat sekalipun, ia masih menyempatkan diri mengirim pesan singkat untukku. Kenapa sekarang berbeda? Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan perasaan buruk yang mulai merayap dalam benakku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, berharap pikiranku teralihkan. Tapi semakin aku berusaha, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Saat sedang merapikan kamar, aku tak sengaja menemukan dompet lama Mas Reza di laci. Aku mengernyit. Jarang sekali ia meninggalkan barang pribadinya begitu saja.
Tangan gemetar, aku membuka dompet itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menenangkan pikiranku. Tapi isinya biasa saja, kartu identitas, beberapa lembar uang, dan foto kami berdua yang sudah sedikit kusam. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghubungi salah satu rekan kerja Mas Reza yang aku kenal, Dika. Aku menekan nomor teleponnya dan menunggu, dengan jantung berdebar. Setelah beberapa kali nada sambung, suara Dika terdengar di ujung sana. "Halo Mbak." "Halo Dik, ganggu nggak?" Tanyaku pelan, berusaha agar suaraku tetap tenang. "Enggak kok Mbak." "Ada apa?" Aku menarik napas panjang, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Aku cuma mau tanya, Mas Reza gimana di sana? Dia sibuk banget ya?" Dika terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab, ragu-ragu. "Maksudnya di luar kota, Mbak. Mas Reza kan nggak ada dinas minggu ini." Aku membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. "Apa?" Bisikku hampir tak terdengar. Maksudnya, aku nggak tahu kalau Mas Reza dinas. Soalnya dia bilang ke kita kalau lagi cuti, Mbak." Tanganku gemetar. Aku buru-buru mengakhiri pembicaraan dengan alasan ada urusan lain. Rasanya dadaku semakin sesak. Mas Reza bilang dia pergi dinas, tapi ternyata dia malah cuti. Dia bohong. Tapi kenapa? Aku membuka media sosial, berharap bisa menemukan sesuatu. Aku mengetik namanya di kolom pencarian, menelusuri aktivitas terbarunya. Tidak ada unggahan baru. Tapi saat aku membuka akun beberapa teman kantornya, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Salah satu rekan kerjanya mengunggah story dengan foto mereka di kantor, tanpa Mas Reza. Salah seorang teman mereka berkomentar, Reza kemana? Kok nggak kelihatan dari kemarin?" Jawaban si pemilik akun membuatku nyaris kehilangan napas. Lagi liburan, cuti dulu beberapa hari. Dada ini terasa semakin berat. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Mas Reza bilang dia tugas keluar kota, tapi ternyata dia malah cuti. Dia bohong. Tapi kenapa? Aku berusaha memikirkan kemungkinan lain. Mungkin dia memang butuh istirahat dan sengaja mengajukan cuti. Tapi kenapa dia harus berbohong? Kenapa dia tidak bilang terus terang kepadaku? Pikiranku melayang entah kemana. Ponselku tergeletak di meja, sunyi tanpa pesan masuk dari Mas Reza sejak tadi siang. Aku sudah berkali-kali mencoba meneleponnya, tapi hasilnya tetap sama, tidak aktif. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah yang terus menghantui. Tapi saat pandanganku menyapu ke sekeliling rumah, aku baru sadar kalau ada sesuatu yang terasa janggal. "Narti mana ya?" Tanyaku spontan pada Embok, Siti yang sedang menyapu lantai dekat dapur. Embok Siti mengangkat wajahnya. "Sebentar tadi katanya ada urusan, Mbak." Aku mengernyit. "Kok nggak bilang ke aku?" Embok Siti mengangkat bahu. "Nggak tahu, Mbak. Saya juga kaget. Hatiku mulai terasa sesak. Kenapa Narti pergi tanpa pamit langsung kepadaku? Dan kenapa kepergiannya bersamaan dengan Mas Reza?" Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Narti memang benar-benar ada urusan mendesak di kampungnya. Tapi tetap saja, sesuatu terasa aneh. Narti bilang, "Kapan bakal balik?" Tanyaku lagi, mencoba menggali lebih dalam. Embok Siti menggeleng. "Dia nggak bilang pasti, Mbak. Cuma katanya, nggak lama." Aku menggigit bibir. Narti memang bukan tipe orang yang suka bicara panjang lebar. Dia selalu diam dan bekerja dengan tenang. Tapi kenapa kali ini terasa berbeda? Aku melangkah ke arah kamar Narti, yang berada di belakang dekat dapur. Biasanya, pintu kamarnya selalu terbuka, tapi malam ini tertutup rapat. Aku mengetuk pelan. "Narti?" "Henning." Aku mencoba lagi. Kali ini lebih keras. "Narti, kamu di dalam?" Tetap tak ada jawaban. Tanganku terasa dingin saat memegang gagang pintu. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu itu perlahan. Ruangan kecil itu tampak rapi seperti biasa. Kasurnya tertata dengan selimut yang terlipat di ujung. Lemari kayunya tertutup,
dan tak ada barang yang terlihat berantakan. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Aku berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, tempat Narti biasa menyimpan barang-barang pribadinya. Ada botol parfum yang belum lama ia beli, sisir kayu, dan sebuah kotak kecil. Mataku kemudian tertuju pada selembar kertas yang tergeletak di atas meja. Aku meraihnya dengan tangan gemetar, dan jantungku berdetak kencang saat membaca isinya. Maaf, Mbak, aku harus pergi dulu. Ada hal penting yang harus aku selesaikan. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Tanganku langsung bergetar. Narti memang berpamitan, tapi kenapa pesannya terasa begitu aneh? Biasanya, jika ia harus pergi, ia akan bilang dengan jelas kemana tujuannya dan kapan akan kembali. Tapi kali ini, ia pergi begitu saja. Meninggalkan pesan yang membuat dadaku terasa sesak. Aku buru-buru keluar dari kamar, berjalan cepat ke arah Embok Siti yang masih berada di dapur. "Mbok, waktu Narti pamit, dia bilang sesuatu yang aneh nggak?" Tanyaku, berusaha menenangkan diriku sendiri. Embok Siti tampak berpikir sejenak sebelum menggeleng. "Enggak, Mbak, tapi dia kelihatan buru-buru pas ngomong ke Mas Reza." Jantungku mencelos. "Ngomong ke Mas Reza? Kapan?" Tanyaku cepat. Embok Siti menoleh dengan ekspresi bingung. Waktu itu pas malam sebelum Mas Reza pergi. Saya lihat mereka ngobrol di teras. Kayaknya serius banget. Aku terdiam. Malam sebelum Mas Reza menghilang, dia bicara dengan Narti. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku? Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh tanda tanya. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi di saat yang bersamaan. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Duduk di tepi ranjang, aku menatap layar ponsel yang masih tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari Mas Reza. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku membuka daftar kontak dan mencari nomor Wati, salah satu teman dekat Narti yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah sebelah. Setelah beberapa kali nada sambung, suara Wati terdengar di ujung sana. "Halo Mbak, Wati, Narti pulang kampung ya?" Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Sejenak, hening. Lalu, nada suara Wati terdengar ragu. "Nggak tahu Mbak, soalnya terakhir aku ngobrol sama dia bilang mau pergi bareng seseorang. Tapi dia nggak bilang siapa." Jantungku mencelos. "Pergi sama siapa, Wati?" Suaraku mulai bergetar. "Aku nggak tahu, Mbak. Tapi dia sempat bilang kalau dia bakal pergi jauh dan nggak balik dalam waktu dekat." Dada ini semakin sesak. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai naik ke permukaan. Jadi bukan cuma Narti yang pergi. Bukan cuma urusan keluarga. Dia benar-benar pergi dan tidak tahu kapan kembali. Dan orang terakhir yang berbicara dengannya sebelum pergi adalah Mas Reza. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan pikiranku yang berantakan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Entah kenapa, pikiranku tiba-tiba tertuju pada satu hal, media sosial. Mungkin ada sesuatu di sana. Tanganku bergerak cepat membuka Instagram, menelusuri akun teman-teman, kantor Mas Reza. Aku menahan napas saat mengklik akun salah satu rekan kerjanya, Riko. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah unggahan yang langsung membuat nafasku tercekat. Tanganku gemetar saat aku memperbesar foto itu. Sebuah dekorasi pernikahan, sederhana dengan bunga putih menghiasi latar belakang. Di tengahnya, seorang pria mengenakan jas abu-abu berdiri di samping seorang wanita berjilbab krem tersenyum malu-malu. Darahku berdesir kencang. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Pria itu, komentar yang bermunculan di bawah foto itu terasa seperti pukulan telak di dadaku. "Masya Allah, selamat ya Re. Akhirnya menikah juga." Mataku membelalak. Tangan ini gemetar hebat saat aku mengetuk profil Mas Reza, dan di sanalah aku melihatnya.
status pernikahan yang sudah diperbarui. Tanganku memutih, mencengkeram ponsel erat-erat. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang begitu nyata. Aku menatap foto itu lama sekali, berharap ini semua hanya rekayasa. Sebuah kebohongan yang entah dibuat oleh siapa, tapi tidak. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Aku menekan ponsel ke dada, lalu membiarkannya jatuh ke atas kasur. Napasku tercekat, dadaku terasa begitu sesak, dan sebelum aku bisa menahannya lebih lama, isak tangis yang sejak tadi ku pendam akhirnya pecah. Suara tangisku memenuhi kamar yang sunyi, menggema di antara dinding-dinding yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kami. Jadi, ini alasanmu, Mas. Ini alasan kenapa engkau tak pulang, kenapa engkau berbohong. Kau ternyata memang membawa sebuah cerita untuk dibawa pulang. Tapi bukan cerita tentang kerja keras atau pengorbanan. Bukan cerita tentang bagaimana kau merindukan rumah. Yang kau bawa adalah cerita tentang pengkhianatan. Tentang kebohongan yang kau rajut di belakangku. Air mataku terus mengalir. Aku tak peduli. Aku membiarkan diriku larut dalam rasa sakit ini. Aku mencoba mengingat bagaimana pernikahan kami dulu. Aku masih ingat betapa bahagianya aku saat Mas Reza melamarku. Betapa ia meyakinkanku bahwa akulah satu-satunya wanita yang ia inginkan dalam hidupnya. Tapi lihat aku sekarang. Seperti orang bodoh yang menunggu kepulangannya. Sementara dia sedang bergandengan tangan dengan wanita lain. Dengan pembantu kami sendiri, dada ini terasa semakin sesak. Bukan hanya karena rasa sakit akibat pengkhianatan, tapi juga karena penghinaan yang begitu nyata. Apa aku tak cukup baik untuknya? Apa kurangku? Kenapa dia lebih memilih Narti? Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi nyatanya, aku hanya semakin hancur. Aku duduk di tepi kasur, menatap bayanganku di cermin. Bayangan seorang wanita yang hancur, yang dikhianati, yang dibiarkan menunggu tanpa jawaban. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kesedihan ini menelanku bulat-bulat. Aku tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku akan diam saja menerima semua ini. Jika mereka mengira aku akan pasrah, mereka salah besar. Aku bukan wanita lemah. Aku akan membuat mereka menyesal karena telah bermain-main denganku. Aku mengingat semua yang telah kulakukan untuknya. Bagaimana aku selalu memastikan makanannya tersedia di meja setiap kali ia pulang kerja. Bagaimana aku selalu menenangkannya saat ia stres dengan pekerjaannya. Bagaimana aku selalu membelanya di depan keluarganya saat mereka mengatakan dia bukan pria yang cukup mapan untukku. Bagaimana aku percaya, dengan begitu naifnya, bahwa aku adalah satu-satunya wanita di hatinya. Ternyata aku hanya sedang menipu diriku sendiri. Nyatanya aku bukanlah satu-satunya. Aku hanya seorang istri yang ditinggalkan diam-diam. Kenapa harus? Narti? Mataku menatap kosong ke depan. Kenapa harus dia? Seorang wanita yang bekerja di rumahku. Yang selama ini kupikir sudah seperti keluarga sendiri. Aku masih ingat bagaimana aku memperlakukannya dengan baik. Aku selalu memastikan dia nyaman bekerja di sini. Aku memberinya tambahan uang saat ia butuh. Aku mempercayainya. Lebih dari siapapun. Aku tidak pernah menganggapnya hanya sebagai pekerja. Aku menganggapnya saudara. Dan sekarang, aku melihatnya berdiri di pernikahan itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengantinnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang sembab, mata yang merah. Tetapi di balik itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku. Tidak. Mas Reza berpikir dia bisa meninggalkanku begitu saja. Dia pikir dia bisa merayakan kebahagiaannya tanpa aku. Tidak, aku akan datang. Aku akan membuatnya menghadapi konsekuensinya. Aku akan memastikan kebahagiaannya bersama. Narti tidak akan berlangsung lama. Aku menatap layar ponsel di tanganku. Nama Mas Reza masih terpampang jelas di daftar kontak. Jempolku melayang di atas tombol panggil, tetapi aku tak kunjung menekannya. Aku ingin meneleponnya. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin menanyakan langsung,
Apakah dia masih punya hati? Apakah dia masih punya sedikit saja rasa kasihan padaku? Tapi aku ragu. Aku tahu kalau aku meneleponnya sekarang, aku hanya akan mendengar kebohongannya lagi. Aku hanya akan membiarkan diriku semakin tenggelam dalam luka ini. Tidak. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi wanita bodoh yang terus berharap pada pria yang sudah jelas menginjak harga dirinya sendiri. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan memastikan hidup mereka tidak akan tenang setelah ini. Aku berjalan ke sudut kamar, menatap pantulanku di cermin. Mataku bengkak, wajahku kusut, rambutku berantakan. Aku terlihat hancur. Tapi tidak. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh terlihat seperti ini. Aku mengingat semua hal yang telah kulakukan untuk rumah tangga ini. Semua pengorbanan, semua harapan, semua kepercayaan yang kuberikan. Dan semuanya hanya menjadi lelucon bagi Mas Reza. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena betapa ironisnya hidup ini. Aku yang selalu percaya bahwa pengkhianatan hanya ada dalam cerita orang lain, ternyata kini menjadi tokohnya. Aku menatap ponsel di tanganku, lalu dengan tangan gemetar aku membuka WhatsApp. Aku mengetik sebuah pesan. Mas, pulang sekarang juga. Aku mau bicara. Aku menunggu beberapa saat. Tidak ada tanda centang dua, hanya satu. Pesanku tidak terkirim. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung berbunyi, tetapi kemudian, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku menurunkan ponsel perlahan. Napasku memburu, darahku serasa mendidih dalam tubuhku. Dia memblokirku. Aku terduduk di tepi ranjang, menggigit bibir bawahku untuk menahan amarah yang semakin membara. Jadi, seperti ini caranya. Setelah menghancurkan rumah tangga kami, setelah menginjak harga diriku dengan menikahi wanita lain di belakangku, sekarang dia bahkan tidak mau bicara denganku. Seakan-akan aku ini tidak pernah ada dalam hidupnya. Sialan. Baik, Mas Reza. Kalau ini yang kau mau, ayo kita bermain. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku bukan tipe wanita yang akan datang mengamuk dan menampar wajah mereka di depan umum. Tidak. Aku akan melakukan ini dengan cara yang lebih halus, lebih menyakitkan. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Aku berdiri, mengambil dompetku. Aku harus mencari informasi lebih banyak. Dan aku tahu siapa orang pertama yang harus kutemui. Aku turun ke lantai bawah, langsung menuju dapur, tempat Mbok Siti sedang merapikan piring. Dia menoleh dengan raut wajah khawatir. Mbak, sudah makan? Tanyanya lembut. Aku mengabaikan pertanyaannya. Mbok, waktu Narti pamit, dia bilang sesuatu yang aneh nggak? Mbok Siti tampak ragu. Saya nggak tahu banyak, Mbak. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tolong Mbok, pintaku. Aku cuma butuh jawaban. Aku berhak tahu. Mbok. Siti terdiam sesaat, lalu akhirnya menghela napas. Saya baru tahu setelah Mbak tadi kelihatan kacau, Mbok nggak bisa bohong lagi. Aku menelan ludah. Jadi ini bukan hanya aku yang dibohongi. Mbok Siti juga. Aku mengepalkan tangan, menguatkan hati. Aku tahu langkah pertama yang harus aku ambil. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Di atas meja, ada sebuah amplop putih yang telah kupersiapkan. Saat langkah kaki terdengar di tangga, aku menegakkan punggung. Mas Reza turun dengan wajah kusut. Tika, dengerin aku dulu, katanya, mencoba mendekat. Aku menatapnya tajam. Nggak perlu, jawabku dingin. Ini yang perlu kamu baca. Aku mendorong amplop itu ke arahnya. Dengan ragu, dia mengambilnya, lalu membuka isinya. Saat matanya membaca tulisan di atas kertas itu, wajahnya langsung berubah. Surat cerai, suaranya bergetar. Aku menyilangkan tangan di dada. Iya, aku mau kita berpisah. Dia menggeleng cepat. Kamu serius? Aku tersenyum sinis. Kamu pikir aku masih mau bertahan sama pengkhianat?
Mas Reza tampak panik. Tika, aku nggak mau cerai. Aku tertawa kecil. Lucu sekali, Mas. Dulu aku juga nggak mau dikhianati. Tapi lihat sekarang. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Dia mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur selangkah. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan cinta. Aku bukan wanita yang akan menangis dan memohon untuk tetap dipertahankan, ucapku dengan suara dingin. Kalau ada yang akan kehilangan di sini, itu kamu, Mas. Bukan aku. Aku mengambil amplop itu kembali, meletakkannya di atas meja. Mas Reza menunduk, kedua tangannya mengepal, tapi aku tidak peduli lagi. Dulu, setiap kali dia menyodorkan dokumen untuk kutandatangani, dia selalu berkata, "Gak usah ribet, sayang, tanda tangan aja, ini buat kita." Dan aku, yang begitu bodohnya mencintai dan mempercayainya, selalu menurut tanpa banyak bertanya. "Udah, percaya aja sama Mas, semua aman." Begitu katanya. Dan sekarang, aku menertawakan kebodohanku sendiri. Karena tanpa dia sadari, semua aset yang kami punya, rumah, mobil, rekening tabungan, masih atas namaku. Aku yang memegang kendali sekarang. Aku meraih ponsel dan menghubungi Rangga, pengacara yang sudah kupercayai sejak lama. Begitu panggilanku diangkat, suara tenangnya menyapa di ujung sana. "Rangga, pastikan Mas Reza nggak bisa menyentuh sepeser pun dari harta ini." Di seberang sana, Rangga terkekeh pelan. "Akhirnya kamu mulai melawan." "Aku nggak mau lagi jadi orang bodoh," jawabku mantap. "Bagus, aku akan urus semuanya secepat mungkin." Aku menutup telepon lalu menarik napas panjang. Sekarang tinggal menunggu waktu. Dan benar saja, dalam seminggu semuanya sudah beres. Aset yang selama ini dia pikir miliknya, hilang begitu saja di depan matanya. Rekeningnya diblokir. Rumah ini masih sepenuhnya menjadi milikku. Mobil pun atas namaku. Dan sebagai puncaknya, aku sudah menyiapkan surat pengusiran untuknya. Aku ingin melihat wajahnya saat dia tahu bahwa dia kehilangan semuanya. Aku ingin melihat kepanikan seorang pengkhianat. Hari itu, aku duduk di ruang tamu dengan tenang, menunggu. Langkah kaki terburu-buru terdengar dari lantai atas, lalu Mas Reza muncul dengan wajah panik. "Tika, kenapa rekening aku nggak bisa diakses?" Aku menatapnya dengan ekspresi datar, menikmati kepanikannya. "Oh, kamu baru sadar sekarang?" Tanyaku santai. Dia menatapku penuh kebingungan. Tangannya gemetar saat aku menyodorkan sebuah amplop. Dengan gerakan ragu, dia membukanya. Matanya melebar, wajahnya langsung pucat pasi. "Apa-apaan ini, Tika?" Aku menyilangkan kaki dan menatapnya tajam. "Itu surat pengusiran, Mas," kataku dengan nada santai. "Mulai hari ini, kamu nggak punya hak lagi atas rumah ini." Dia terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tika, kamu gila? Ini rumah kita." Aku tertawa kecil. "Rumah kita? Salah. Rumah ini punyaku. Semua atas namaku. Aku bisa mengusirmu kapan saja." Aku melihat kepanikan di matanya. Dia meremas rambutnya, napasnya tersengal. "Tika, aku mohon. Kita masih bisa bicara baik-baik." Aku mencibir. "Oh, sekarang kamu mau bicara baik-baik?" Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya penuh penghinaan. "Waktu kamu nikah sama Narti, kamu ada niat baik-baik sama aku. Waktu kamu blokir nomorku, kamu pikirin perasaanku?" Mas Reza menunduk, tak bisa menjawab. Aku mendengus. "Aku nggak butuh jawaban, Mas. Aku cuma mau kamu keluar dari rumah ini." Aku merogoh saku dan melemparkan kunci mobil ke atas meja. "Dan karena aku bukan perempuan kejam, aku kasih kamu waktu 6 jam buat keluar. Bawa semua barangmu. Setelah itu, aku nggak mau lihat muka kamu lagi." Dia mendongak, matanya penuh putus asa. "Tika, aku mohon. Aku nggak punya tempat lain.
Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Bukan urusanku. Dia berlutut di hadapanku, memohon dengan suara bergetar. Tapi aku sudah selesai dengannya. Aku sudah selesai dengan semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku berbalik, meninggalkannya di ruang tamu, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Hari-hari berlalu, dan sejauh ini, hidupku terasa jauh lebih ringan. Aku sudah terbebas dari beban yang selama ini menghancurkanku. Dan hari ini, aku menerima kabar terakhir yang akan mengakhiri semua ini. Aku melihat nama Rangga muncul di layar ponsel. Tanpa ragu, aku mengangkatnya. Aku punya kabar baik. Suara Rangga terdengar tenang di seberang sana. Aku tersenyum kecil. Cepat katakan. Gugatannya sudah diproses pengadilan. Dan karena tindakan Mas Reza, dia harus membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kondisinya sekarang, aku ragu dia bisa membayarnya. Aku tersenyum puas. Bagus. Aku akan kasih tahu dia langsung. Rangga terkekeh. Aku pengen lihat mukanya pas dengar berita ini. Aku juga, karena aku ingin melihat sisa-sisa harga dirinya hancur di hadapanku. Ketika aku masuk ke ruangan itu, aku langsung melihatnya duduk di pojokan, terlihat gelisah. Dulu, aku selalu melihatnya rapi dan penuh percaya diri. Tapi sekarang, kemejanya kusut, rambutnya berantakan, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aku mendekat dengan langkah ringan. Mas, sapaku datar. Dia mendongak, dan wajahnya langsung berubah tegang. Tika, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tanpa ekspresi, menikmati bagaimana sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. Aku menuntut kamu secara hukum. Lanjutku, menatapnya tajam. Dia terdiam. Napasnya tercekat, seakan kata-kataku baru saja menamparnya keras. Kemudian, dia tertawa sinis. Tika, kamu serius? Aku menyeringai. Apa aku kelihatan bercanda? Dia meremas rambutnya sendiri, frustrasi. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Aku menaikkan alis, berpura-pura terkejut. Oh, kamu nggak punya uang? Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya tepat di matanya. Anggap aja ini harga yang harus kamu bayar karena sudah mengkhianati perempuan yang setia sama kamu. Bisikku pelan, dia terdiam. Tangannya mengepal di atas meja. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia tahu, dia tidak bisa membayar jumlah itu. Tapi itu bukan urusanku. Intinya, aku ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia berikan padaku. Dia menggelengkan kepala dengan panik. Ini nggak masuk akal. Kamu mau aku bangkrut? Aku tersenyum dingin. Kenapa? Kamu pikir aku akan melepas kamu begitu saja? Dia menelan ludah, lalu tanpa peringatan, dia meraih tanganku, mencengkeramnya erat. Tolong, katanya dengan suara bergetar. Jangan hancurkan aku seperti ini. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Dengar, Mas. Suaraku tetap lembut, tapi penuh ketegasan. Aku tidak menghancurkan kamu. Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Dia membuka mulutnya lagi, seolah ingin membantah, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Dia tahu aku benar. Aku berdiri, meraih tas kecilku, lalu bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, aku menoleh sebentar, memberinya tatapan terakhir. Kamu pikir kamu bisa lolos setelah menyakiti aku? Tanyaku pelan. Aku menggeleng kecil dan tersenyum sinis. Kamu salah besar. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya bersama kehancurannya sendiri. Pagi ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bangun tanpa perasaan sesak di dada. Tidak ada beban, tidak ada air mata. Aku menarik napas dalam dan tersenyum. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Setelah semua urusan selesai, aku mulai melihat ke dalam diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun mengurus rumah tangga, aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya.
Dulu, aku perempuan yang mandiri, penuh semangat, dan punya banyak impian. Tapi setelah menikah dengan Mas Reza, aku terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Aku meninggalkan banyak hal, termasuk mimpiku sendiri. Tapi sekarang, aku akan meraihnya kembali. Salah satu mimpi kecilku yang selama ini hanya sekadar wacana adalah membuka toko kue online. Aku selalu suka memasak. Dulu, aku sering membuat kue untuk Mas Reza. Tapi sekarang, aku membuatnya untuk diriku sendiri. Untuk pelanggan yang benar-benar menghargai hasil kerjaku. Awalnya, aku ragu. Tapi ternyata, responsnya luar biasa. Hari pertama, aku hanya mendapatkan 2 pesanan. Hari kedua, jumlahnya bertambah. Seminggu kemudian, aku mulai kewalahan karena begitu banyak orang yang ingin mencicipi kue buatanku. Siapa sangka, dari hobi sederhana ini, aku bisa membangun sesuatu yang membuatku mandiri. Aku tersenyum puas saat melihat notifikasi pembayaran masuk ke rekeningku. Uang hasil jerih payahku sendiri. Dan yang paling penting, aku tidak perlu berbagi dengan pria pengkhianat itu. Selain bisnis, aku juga mulai kembali bersosialisasi. Dulu, saat masih menikah, hampir seluruh waktuku kuhabiskan di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus semua keperluan Mas Reza, seolah hidupku hanya berputar di dalam rumah. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku menyadari begitu banyak hal yang telah kutinggalkan demi pernikahan itu. Maka hari ini, aku duduk di kafe langganan, tempat yang dulu sering kudatangi sebelum menikah. Aku tertawa kecil mendengar candaan teman-temanku. Dulu kamu selalu susah diajak keluar, kata salah satu dari mereka. Sekarang lihat, kamu akhirnya bisa menikmati hidup. Aku mengangguk, tersenyum. Aku tidak lagi terkurung dalam rutinitas yang menyesakkan. Aku mulai traveling, mencoba hal-hal baru yang dulu hanya ada dalam angan-anganku. Aku tak lagi merasa terbebani. Hidupku jauh lebih ringan dan menyenangkan. Suatu hari, aku bertemu dengannya lagi. Mas Reza, aku hampir tak mengenalinya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada terakhir kali aku melihatnya. Matanya sayu, pipinya tirus, dan raut wajahnya penuh dengan kelelahan. Dia bukan lagi pria angkuh yang dulu kutemui di ruang tamu rumah kami. Ketika aku menyerahkan surat pengusiran padanya, dia kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Aku kehilangan semuanya, Tika. Aku tertawa kecil. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Dia menunduk, kedua tangannya, menggenggam erat cangkir kopi di depannya, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa dalam hidupnya. Aku hancur. Rumah tanggaku berantakan. Dia pergi, Tika. Setelah aku gak punya apa-apa. Aku menaikkan alis. Oh, jadi sekarang dia meninggalkanmu? Mas Reza mengangguk lemah. Dia cuma mau hartaku, Tik. Aku bodoh. Aku pikir dia benar-benar sayang sama aku. Aku mendengus kecil. Jadi sekarang kamu baru sadar? Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku nyari kamu kemana-mana, tapi kamu selalu menghindar. Dia menelan ludah. Suaranya semakin lirih. Aku cuma mau satu hal sekarang. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Dia menatapku penuh harap. Kamu mau maafin aku? Aku menarik napas pelan, menatapnya dalam-dalam. Dulu, jika dia mengucapkan kata-kata itu, aku pasti akan menangis. Aku pasti akan luluh, berharap bahwa dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada cinta, hanya ketidakpedulian. Aku menyeruput kopiku dengan tenang. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Matanya sedikit berbinar. Serius? Kamu mau nerima aku lagi?
Aku tersenyum tipis. Aku memaafkan kamu, bukan berarti aku mau kembali sama kamu. Wajahnya langsung berubah. Harapan yang tadi sempat muncul di matanya kini menghilang dalam sekejap. Tapi kita bisa mulai dari awal lagi kan? Suaranya penuh kepanikan. Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kamu memilih jalanmu sendiri waktu itu. Dan aku juga sudah menemukan jalanku sendiri. Dia menunduk, bahunya bergetar. Aku nyesel, Tik, bisiknya. Aku bodoh. Aku gak sadar kalau selama ini aku sudah menyia-nyiakan perempuan yang paling berharga dalam hidupku. Aku menatapnya lama. Dulu, kata-kata ini pasti akan membuatku menangis. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Aku berdiri, meraih tasku. Mas Reza panik, ikut berdiri. Tunggu, Tik, jangan pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Aku tersenyum lembut. Aku harus pergi, Mas. Aku punya kehidupan yang harus kujalani. Matanya memohon. Kamu beneran gak mau kasih aku kesempatan? Aku menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah kamu buang, Mas. Sekarang sudah terlambat. Dia terdiam. Aku melihat matanya mulai memerah, seolah dia ingin menangis. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku tidak akan lagi menangisi pria ini. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berbalik dan melangkah pergi. Dan aku tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Hari itu, aku keluar dari kafe dengan senyuman di wajahku. Aku tidak menyesal meninggalkan Mas Reza. Aku tidak menyesal membiarkannya menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Karena aku tahu, ini adalah yang terbaik untukku. Aku yakin setelah ini, aku akan semakin bahagia. Sementara dia akan terus hidup dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Karena penyesalan memang selalu datang terlambat. Aku tidak lagi terpengaruh oleh air mata atau permohonannya. Aku sudah move on. Bisnisku berkembang pesat, aku memiliki banyak teman, dan yang paling penting, aku telah menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi terbebani oleh rasa sakit atau dendam. Akhirnya, kebahagiaan benar-benar milikku. Aku menutup lembaran lama hidupku dan membuka lembaran baru.